tumpukan uang yang amat sangat banyak sekali. Terus terang saja, Lasri pun terkaget. Rasa sakit yang amat sangat itu hilang dengan sendirinya. Uang yang menumpuk begitu banyak, kurang lebih sekitar 3,5 miliar. Ada asap mengepul hadir di kamar tersebut. Entah dari mana awalnya asap tersebut muncul tiba-tiba di hadapan Lastri. Sesaat kemudian asap tersebut berubah wujud menjadi sosok pria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, pertama-tama izinkan saya, Abah Agus, insya Allah Abah akan mengisi channel YouTube Mengulas Malam pada malam hari ini dan sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan saja kehadiran Abah di Mengulas Malam ini bukan hanya sekedar tontonan semata. Insya Allah nanti Abah akan memberikan beberapa pesan moral tentunya sebagai tuntunan tentunya. Sobat, Abah dapat email dari salah satu subscriber. Insya Allah nanti Abah akan mengulas kejadian ini. Tentunya kejadian ini adalah sifatnya fakta dan nyata. Untuk itu nama, karakter, tempat Abah akan samarkan tentunya. Dan tentunya ini sudah ada satu persetujuan dari narasumbernya. Alkisah di tahun 2018 ada seorang janda muda namanya Lastri. Usia kurang lebih sekitar 27 tahun. Lastri memiliki 2 orang putra. Yang satu usia 8 tahun dan yang keduanya usia 2 tahun. Sepeninggal suaminya, kehidupan Lastri terus terang saja ini sangat-sangat memprihatinkan. Banyak sebetulnya para lelaki yang mendekati Lastri untuk membangun satu rumah tangga. Cuma yaitu tadi, Lastri enggan untuk menerima para lelaki tersebut untuk menjadikan istri. Karena dia khawatir jangan sampai nanti anak-anaknya ini menjadi korban oleh suaminya yang baru tentunya. Anggap aja sebagai bapak tirinya. Maka Lastri pun berusaha sekuat tenaga. Dia sebagai tulang punggung dalam keluarga tersebut untuk membangun, menjaga anak-anaknya supaya hidupnya tentunya mapan. Tapi ya kembali, namanya satu kehidupan, seorang perempuan serba terbatas ya. Untuk makan, minum, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja, Lastri ini sendiri sampai menjual barang-barang peninggalan suaminya. Dari mulai kursi sofanya, lemari, bahkan salah satu TV yang notabene katakanlah ini untuk hiburan anaknya. Dengan sangat-sangat prihatin, Lastri menjualnya. Karena kenapa? Satu, untuk biaya anaknya yang kelas 2 SD. Butuh biaya yang cukup besar juga. Dari mulai seragamnya, bekal setiap hari, belum untuk makannya pagi, siang, sore, bahkan malam. Dan untuk kebutuhan yang lainnya, Lastri itulah. Lama kemudian, karena Lastri tidak memiliki kemampuan yang lebih, dia hanya menjual barang-barang peninggalan suaminya. Lama-kelamaan jelas barang-barang tersebut akan habis dengan sendiri. Akhirnya Lastri pun termenung, terdiam,
sampai merintih. Bisa dibayangkan oleh sobat, seorang perempuan janda muda yang dulu waktu ada suaminya hidupnya ya boleh dikatakan serba berkecukupan. Tapi sayang setelah peninggal suaminya, keadaan ekonominya semakin menurun. Lastri minjam uang ke beberapa rentenir. Lastri pun untuk menutupi kebutuhan warung, makan segala macam itu terus meminjam. Tapi apa boleh buat, untuk menutupin uang pinjaman tersebut, Lastri tak berdaya. Lastri pun sebetulnya punya saudara. Dia sudah berusaha kesana kemari, dibantu sebetulnya sama saudaranya. Cuma Lastri sendiri ini gimana ya, boleh dikatakan lah, pemalu orangnya toh. Kalau saya terus-terusan minta tolong ke saudara-saudara saya, ke saudara-saudara suami, aduh malu saya. Akhirnya Lastri pun berusaha mencari kerja, menjadi seorang pembantu. Lastri mendatangi tetangganya, namanya Ibu Burhan. Ada di depan pintu, Lastri langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum Bu Burhan. Bu. 2 kali, 3 kali Lastri manggil-manggil sambil ngetuk-ngetuk pintu, tapi yang pemiliknya Ibu Burhan belum keluar juga. Akhirnya Lastri pun ketuk pintu lagi. Bu Burhan, Assalamualaikum Bu. Dari dalam rumah ada yang menyaut. Waalaikumsalam, siapa ya? Oh maaf Ibu, saya Lastri. Oh sebentar. Kemudian pintu dibuka. Akhirnya Bu Burhan langsung menyapa Lastri itu sendiri. Ada apa Lastri? Kok pagi-pagi ke tempat Ibu? Sok masuk ke sini. Akhirnya Lastri pun dipersilakan untuk duduk. Ayo cerita, ada apa Lastri? Kok pagi-pagi seperti ini, tumben-tumbenan ini Lastri? Kata Bu Burhan. Begini Bu Burhan, sebelumnya Lastri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali berkenan Ibu, Lastri mohon dibantu sama Ibu, ingin bekerja di sini sebagai pembantu rumah tangga aja, dari mulai masak, cuci atau apapun juga. Aduh Lastri, terima kasih banget. Sebetulnya terus terang saja ini Ibu tuh lagi butuh banget ya. Kebetulan pembantu Ibu yang satu ini ya, si Entin, ini lagi pulang kampung. Dia kan biasa ke pasar, memasak, nyuci. Terus Ibu juga kan ada tahu sendiri, ada anak 2 yang masih kecil-kecil. Cuma ini tadi, aduh kehadiran Lastri sendiri terus terang aja Ibu sangat senang. Tapi ya aduh gimana ya Lastri ya, mohon maaf sebelumnya ya Lastri. Emang kenapa Bu? Apa yang kurang cocok dengan Lastri? Jadi begini Lastri, Lastri ini kan bawa anak ya, anak digendong usia 2 tahun. Kalaupun misalkan sekarang Lastri bekerja di Ibu, harus ke pasar, nyuci, masak, terus kan di sini juga ada anak kecil. Bagaimana Lastri bisa maksimal? Mohon maaf sekali lagi ya Lastri ya, bukannya Ibu tega, bukannya Ibu tidak bangun nolong ke Lastri. Yang pastinya Lastri gak bisa maksimal. Oh begitu Ibu ya. Ya sudah tuh Bu, kalau begitu terima kasih. Entah lama kemudian Lastri pun balik dari rumah Ibu Burhan. Setelah di rumah Lastri termenung ya. Terusan dia tetap berusaha. Pada keesokan paginya dia berusaha ke tetangga sebelah Bu Burhan, hampir sama kejadiannya. Ditolak. Karena kenapa? Yaitu tadi, di setiap Lastri mengunjungi tetangganya untuk meminta pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, ini anaknya yang nomor 2 yang kecil dibawa-bawa. Akhirnya punya mereka sendiri berpikir, waduh kalau anaknya dibawa-bawa bagaimana bisa maksimal? Kan begitu. Akhirnya Lastri balik lagi. Singkat cerita,
Lastri menyampaikan ya kepada anaknya yang paling besar, "Kakak, kenapa mah? Nanti kakak jagain dedek ya." "Loh kakak kan sekolah mah." "Udah, sekarang ini mama sudah nggak mampu lagi ya untuk biayain sekolah. Nah terus juga mama juga kan harus bantu ya untuk makan. Kakak, dedek semuanya ada di sini. Ya, yang ikhlas ya sayang ya." "Ya sudah kalau begitu." Akhirnya pada pagi hari itu Lastri meninggalkan kedua anaknya. Dia keluar pergi mencari pekerjaan. Alhamdulillah sudah rezeki dan jodohnya Lastri. Lastri ceritanya bekerjalah sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Ibu Yeni. Dari mulai jam 5 pagi pulang ini sampai setengah 6, kurang lebih sekitar 6 bulan. Selama kurun waktu bekerja itu terus terang saja ya, Lastri sering menangis dalam hatinya. Karena kenapa? Dia teringat kedua anaknya di rumah. Pagi-pagi mereka belum pada sarapan, apalagi siang. Mau sarapan bagaimana? Apa yang harus disiapkan? Toh sudah tidak ada apa-apa. Selama 6 bulan bisa dibayangkan oleh sobat mengulas malam, bila mana sobat sebagai Lastri meninggalkan kedua anaknya pagi-pagi perut dalam keadaan kosong, sementara Lastri sendiri sebagai ibunya itu pulang sore, itu tiap hari terus. Akhirnya selama 6 bulan tersebut ya, hanya bisa anaknya dikasih makan nasi putih sama garam saja. Jelas itu kalau kita bicara masalah faktor gizi, protein, segala macam itu jauh dari yang sempurna. Lama-kelamaan Lastri pun tidak betah. Akhirnya dia mengundurkan diri ke Ibu Yeni. "Ibu, mohon pamit ya. Saya tidak bisa melanjutkan kerja di tempat ibu. Bila mana ada kekurangan dari Lastri yang selama ini, mohon dimaafin." "Oh sama-sama kalau begitu. Nih buat kamu ya, selama mungkin nanti cari kerja atau di tempat lain, atau katakanlah ya buat bekal lah anak-anak kamu atau kamu sendiri buat kehidupan nih, Ibu sangonin." Alhamdulillah dari Ibu Yeni, seorang yang sangat baik hati sebetulnya, dia memberikan uang yang cukup pada sore hari itu buat Lastri. Lastri tentunya senang banget. Dia belikan beras ya, belikan juga minyak, segala macam sampai untuk kebutuhan anaknya. Alhamdulillah itu masih cukup sisanya. Lastri malam harinya dia berpikir, kalau begini terus saya bingung. Di satu sisi rentenir ngejar-ngejar, warung pada nagih, dari hasil kerjaan sendiri yang selama ini 6 bulan ya Lastri bekerja di Ibu Yeni jelas tidak akan memenuhi. Akhirnya Lastri pun berpikir jauh, dalam artian pemikirannya sudah mulai sempit. Sebetulnya dia bisa kalau datang ke keluarganya, ke keluarga almarhum atau ke saudara-saudara Lastri sendiri, tapi ya itu tadi, Lastri malu. Lastri teringat temannya dulu waktu masih gadis, namanya Endah. Nah, karena dulu pernah ngobrol, maklum namanya juga waktu masih gadis ya, sering pada guyonan perihal kalau pengen kaya mendadak udah datang aja ke salah satu desa namanya Bakarjo. Nah, ke situ teringat sama Lastri tersebut. Akhirnya Lastri bertekad bulat ya, anak-anaknya ditinggal begitu saja. Lastri mengunjungilah ke temannya. Alhamdulillah temannya itu bisa ketemu.
Ada apa Lastri? Kok tumben-tumbenan kamu? Kok muka kamu kayak begini? Ya, mata kamu pada sembab semua, nangis terus ta? Iya, saya tuh gimana ya? Terus gimana maksudnya? Saya tuh inget dulu kita kan pernah ketemu ya. Waktu dulu kalau sering ketemu tuh sering guyonan segala macem. Kalau pengen kaya, kamu kan pernah cerita ke Lastri, datang aja ke Bakarjo. Loh, itu kan guyonan, serius nih. Aku udah pokoknya gimana lah, saya selama ini sudah terhinakan. Aku pingin, Lastri bicaranya ke temannya itu, aku pingin kehidupan aku tuh mapan lagi, tidak mau terhinakan. Oh begitu, udah dipikirkan matang-matang, sudah dipikirkan. Ya sudah, saya coba ngasih petunjuk saja, datang aja nanti kamu ke Bakarjo ya. Di desanya, desa Cijendil. Kamu tahu kan? Oh iya, ya sudah. Akhirnya Lastri pun berangkat ke desa Cijendil. Memasuki desa tersebut, memang wilayahnya, jalannya juga wah, naik turun, maklum pegunungan, perbukitan segala macam. Kondisi tempo hari itu sudah asar, ya, menjelang maghrib, maklum, masuk ke perhutanan segala macam, sudah hujan rintik-rintik segala macam. Lastri tetap penuh keyakinan dan penuh semangat. Akhirnya tibalah Lastri di rumah Pak Karjo. Gubuk, katakanlah itu jauh dari sempurna ya. Lastri pun ada di depan pintu Pak Karjo. Lastri memberanikan diri mengetuk pintu. Bah Karjo, Bah Karjo. Iya, siapa? Dari dalam ada yang nyaut. Saya Lastri. Oh, bentar. Akhirnya pintu dibuka oleh Mbak Karjo. Waduh, dari mana ini, siapa? Perkenalkan, saya Lastri, Mbak, dari Desa Pasir. Masuk. Duduk. Ada apa kamu? Datang ke tempat Abah sendiri. Mohon maaf, Mbak, Lastri kehadiran kesini mengganggu aktivitas Abah. Enggak. Ayo cerita. Begini, Bah, Lastri dapat petunjuk dari teman ya. Konon katanya Abah bisa membantu kehidupan seseorang ya, seperti Lastri sekarang yang betul-betul terpuruk. Lastri, urusan ekonomi kan betul, Bah, betul sekali, gampang urusan apa gitu mah ya. Tapi ada syarat dan perjanjian yang harus kamu penuhi. Persyaratan dan perjanjian apapun Lastri akan lakukan, Bah. Yang terpenting kehidupan ekonomi Lastri bisa terangkat. Lastri tidak mau terhinakan oleh sebuah orang yang selama ini sudah sakit hati Lastri. Gampang kalau begitu. Syaratnya apa, Mbah Karjo? Tolong segera sampaikan. Pokoknya Lastri akan ikutin apa yang menjadikan titah dari Mbah Karjo sendiri. Gampang ya. Ingat, yang pertama, kamu tidak boleh menyebut asma Allah. Aduh, kalau begitu mah, Mbah, saya sudah tidak percaya nama-nama Allah selama ini. Buktinya apa? Kondisi Lastri yang sekarang sedang terpuruk, mana ada yang bantu? Bagus kalau begitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kamu harus menyiapkan kamar khusus yang bersih dan tentunya harus pakai wangi-wangian. Di samping itu juga kamu harus menyiapkan sesaji, bakar dupa, dan kemenyan. Bagaimana, siap? Siap. Ya sudah, kalau begitu ya silahkan kamu mandi dulu, mandi kembang 7 rupa. Akhirnya Lastri pun diperintahkan oleh Mbah Karjo untuk mandi kembang 7 rupa. Setelah dilakukan mantra-mantra di kembang tersebut, Lastri pun mandi. Badannya terasa segar. Setelah itu
Lastri menghadap lagi ke Mbah Karjo. Bah, Lastri sudah mandi, sudah bersih segala macam. Bagus. Kamu masuk ke kamar yang sudah Abah siapkan, ya. Kamu diam di sana. Kamu jangan keluar kalau Abah belum panggil. Paham? Paham, Bah? Akhirnya Lastri pun masuk ke kamar yang sudah disiapkan oleh Abah Karjo. Kira-kira jam 11 malam tempo hari itu. Lastri masuk ke kamar, sudah disiapkan penuh wewangian. Di situ hanya disiapkan lampu kurang lebih sekitar 5 watt, jadi tidak terlalu terang, agak remang-remang tentunya. Entah jam berapa tempo hari itu. Kebetulan ya cukup lama sebetulnya ya menunggu. Ada asap mengepul hadir di kamar tersebut. Entah dari mana awalnya asap tersebut muncul tiba-tiba di hadapan Lastri. Sesaat kemudian asap tersebut berubah wujud menjadi sosok pria yang tampan rupawan, elok dipandang, badannya sespek segala macam. Pokoknya setiap perempuan pasti akan gairah bila mana melihat sosok pria yang tampan yang hadir persis di depan Lastri tersebut. Lastri tentunya kaget, kok tiba-tiba seperti ini. Sesaat kemudian si laki-laki pemuda tampan tersebut mendekat ke Lastri. Akhirnya apa yang terjadi, sahabat? Lastri disetubuhi. Alangkah kagetnya, yang tadinya tampan rupawan tiba-tiba berubah wujud. Kepalanya menjadi seekor buaya. Badannya badan manusia. Tangannya penuh kuku. Kakinya juga, dan ada ekornya. Gunung sekembaran Lastri diremas, dicengkeram, rasa sakit yang amat tentunya. Alat kelamin Lastri sendiri dirasakan sangat-sangat sakit. Tapi apa boleh buat, Lastri harus menerima segala sesuatunya. Entah jam berapa, tiba-tiba terdengar bunyi azan subuh. Si pemuda tadi yang berwujud sebagai buaya itu hilang dengan sendiri. Entah lama kemudian datanglah Mbah Karjo. Lastri, ya Mbah, dah sini kamu. Akhirnya Lastri pun diajak keluar oleh Mbah Karjo. Duduk. Iya Mbah, ada kejadian apa tadi malam? Begini Mbah, akhirnya Lastri pun menceritakan apa yang terjadi pada malam tersebut. Mbah Karjo tersenyum, tertawa. Lastri, sukses kamu. Sekarang kamu segera pulang ke rumah, jangan lupa apa yang menjadi syarat dan perjanjian Abah yang tadi sampaikan. Ingat Bah, awas jangan sampai kamu melanggar. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya kamu sama anak-anak kamu. Siap Bah? Lastri akan perhatikan dan Lastri akan ikutin tentunya. Silahkan pulang. Akhirnya Lastri pun pulang ke rumahnya. Di rumahnya ternyata ada saudaranya. Lastri meninggalkan anaknya itu kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam. Otomatis bibinya Lastri yang menungguin anaknya itu nanya, "Kamu tuh dari mana aja, Lastri?" Kata Eni, "Anak-anak kamu ditinggal belum pada makan segala macam. Gimana coba kamu teh?" Lastri terdiam saja. "Ya sudah, maafin ya." "Udah, emang kamu dari mana?" "Ya lagi nama juga usaha Mbak." "Oh begitu, ya sudah kamu yang benar ya ngurus anak. Kalau ada kekurangan kamu gak usah sungkan." Demikian kata Eni.
Akhirnya ini pun balik karena kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah Lastri tersebut. Lastri sesuai yang menjadi pesan dari Abah Karjo menyiapkan kamar khusus yang tidak boleh dibuka oleh siapapun, hanya Lastri saja. Dibersihkan, dikasih spray yang putih, kebetulan masih ada sisa-sisa spray yang memang cukup masih bagus lah sebetulnya. Dikasih wewangian, dikasih dupa, dikasih kemenyan, terus juga sesaji sudah lengkap. Ceritanya itu Kamis malam Jumat, ya. Lastri masuk ke kamar yang sudah disiapkan tentunya. Dia tutup pintunya, ditunggu dari jam 7 malam belum datang. Jam 8, jam 9, sampai kurang lebih jam 10 Lastri pun tertidur. Di saat tertidur itulah Lastri, sosok pria yang ketemu di Mbah Karjo itu, datang di depan Lastri. Seperti apa yang terjadi di rumah Mbah Karjo. Pakaian yang melekat di tubuh Lastri dibuka satu demi satu. BH-nya pun dilepas. Terlihat gunung kembarannya, si pemuda tampan yang berubah wujud menjadi buaya tadi, menggerayangi, meremas. Rasa sakit yang amat sangat. Tapi Lastri tidak hiraukan. Sampai kelaminnya pun terasa sakit. Entah berapa lama. Sama seperti kejadian di Abah Karjo, begitu suara azan terdengar, dengan sendirinya pemuda tampan yang berwujud menjadi buaya itu hilang dengan sendiri. Rasa sakit, rasa ngilu yang Lastri rasakan itu hilang seketika. Begitu Lastri melihat di sebelah tumpukan uang yang amat sangat banyak sekali. Terus terang saja Lastri pun terkaget. Rasa sakit yang amat sangat itu hilang dengan sendirinya. Uang yang menumpuk begitu banyak, kurang lebih sekitar 3,5 miliar. Lastri pun, uang yang ada itu dikemas, dienter sama Lastri. Semangatnya luar biasa Lastri. Seakan ada napas yang baru buat Lastri sendiri. Hutang-hutang ke rentenir, hutang-hutang ke tetangganya ke warung, dia bayarin semuanya. Otomatis tetangganya, para rentenir tersebut, ya, ada rasa kecurigaan. Loh, tumben-tumbenan ini si Lastri bisa bayar ke rentenir yang puluhan juta, ke warung juga ada yang 500.000. Bisa dibayangkan, ada sampai 10 warung yang selama ini bisa tutup. Jangan-jangan ini uang gak bener ini. Wah, akhirnya para tetangga pun biasa, ya, namanya emak-emak pada ngerumpi sana sini. Terdengarlah sama Lastri. Akhirnya Lastri pun menyampaikan kepada tetangganya, maaf ya Mbak ya, saya ini berusaha, bekerja. Bukan berarti sampean saya nyupang, bukan berarti saya sampean nuduh kepesugihan, nggak ada. Kalau kepesugihan atau menyupang segala macam, anak-anak saya bisa jadi korban. Buktinya nggak ada. Ya juga ya. Akhirnya dengan penjelasan tersebut, warga masyarakat atau tetangga Lastri pun bisa menerima. Lama kelamaan Lastri pun karena keadaan ekonominya sudah mulai meningkat, anaknya yang tadi sempat berhenti sekolah dari kelas 2 disekolahkan lagi. Akhirnya Lastri pun pindah tempat, membeli rumah baru ke salah satu kota. Kalau ditaksi sekitar 1 miliar. Mobilnya berikut, ada supir pribadi,
Ada pembantu rumah tangga yang khusus untuk masak, ada pembantu yang khusus untuk ngurusin kebunnya. Anggap sudah, kehidupan Lastri pun sangat-sangat luar biasa. Karena Lastri sesuai keinginannya, saya tidak mau terhinakan. Saya pingin kehidupan saya pingin lebih dari yang sudah, pingin mapan. Biar mereka tahu siapa Lastri. Akhirnya perhiasan penuh, gelang, cincin, kalung, lengkap. Sampai kakinya pun diberi kalung oleh Lastri tersebut. Tiap hari belanja ke mall segala macam diantar oleh supir pribadinya. Tapi kembali setiap Kamis malam Jumat, Lastri harus selalu melayani sosok pemuda tampan yang berubah wujud menjadi buaya putih tadi. Rasa sakit yang amat sangat dirasakan oleh Lastri sendiri. Dia harus terus melayani, terus-terusan. Akhirnya yang terjadi apa? Lama-kelamaan dari kelamin Lastri tersebut mengeluarkan bau busuk. Keluar darah, nanah yang amat sangat baunya sekali. Lastri meminta tolong kepada supir pribadinya. John, anterin ibu ya ke dokter. Oh iya juragan. Akhirnya Lastri pun masuk ke mobil. Lastri duduk di belakang. Supirnya terus saja kaget, kok juragan kok bau begini gitu kan. Nah, dia mau nanya juga ya tidak berani, maklum sebagai supir ya ke juragan. Akhirnya dia hanya bisa menahan aja dengan pakai masker. Mau muntah juga terus saja ditahan-tahan. Akhirnya Lastri sampailah ke salah satu dokter spesialis. Dia jalan ke dokter namanya Dokter Eko. Periksa sama Dokter Eko. Dokter Eko terus aja itu sangat kaget. Baru pertama menemukan salah satu pasien seperti Lastri. Keluar darah yang tidak bisa berhenti, bernanah. Akhirnya Dokter Eko pun memberikan salah satu obat secara disuntik dan juga untuk obat oral. Singkat cerita, Lastri pun balik. Tapi apa yang terjadi? Sakitnya itu masih terus-terusan. Pendarahannya terus tidak bisa berhenti. Nanahnya. Keesokan paginya Lastri pun datang lagi ke Dokter Eko. Akhirnya Dokter Eko pun angkat tangan. Maaf Ibu Lastri, ya, saya tidak mampu lagi menangani Ibu Lastri. Baru pertama ini saya Bu. Lebih baik Ibu datangin aja ke dokter yang lebih daripada saya. Terus aja saya mohon maaf sekali lagi, saya sudah tidak mampu membantu Ibu lagi. Lastri pun kembali ya, dengan rasa sedih segala macam, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Lastri pun masih tetap setiap Kamis malam Jumat dia harus terus melayani. Lama kelamaan badannya atau tubuhnya Lastri sendiri sampai kering, kurus. Supirnya menanya, juragan kenapa sakit? Enggak, biasa aja. Kok kenapa sampai pucat pasti ke seperti itu? Enggak, cuma bilang enggak aja. Tolong anterin aja ya Ibu. Siap juragan. Ke dokter lagi. Berulang kali, kurang lebih ada mungkin sekitar 5 sampai ada 10 dokter. Sudah tidak sanggup lagi. Lastri pun menangis sesampainya di rumah. Ada apa gerangan? Saking sakit rasa yang amat sangat Lastri rasakan. Akhirnya Lastri pun tertidur. Di dalam tidur itu hadirlah sosok kakek-kakek dengan berbagai berpakaian serba putih. Lastri, nak bangun nak. Lastri terkaget, dia terbangun. Aduh, siapa kek? Kakek siapa? Nah, ini
kakek Roso, kakek kamu. Kenapa kamu bisa seperti ini? Iya kek, Lastri terus terang saja, Lastri merasakan rasa sakit yang amat sangat. Itulah, kamu tidak usah cerita, kakek sudah tahu segala sesuatunya. Kalaupun kamu mau berobat ke sana kemari, tidak ada yang mampu. Kakek hanya memberikan pesan kepada kamu, datanglah kamu ke salah satu ustadz di Padepokan. Akhirnya Lastri pun mendatangi salah satu padepokan yang menurut sepuhnya tadi, abahnya itu suruh ke padepokan yang di daerah Cijendil. Lastri ketemu dengan ustadznya. Ustadznya pun terkaget. Masya Allah, Lastri, sampai sebegininya kamu, ya, kamu tertutup mata batin kamu. Kamu sudah tidak ingat namanya yang Maha Kuasa, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Kamu sekarang betul-betul sudah menduakan yang Maha Kuasa. Tahta, harta, pangkat, jabatan itu hanya sifatnya sementara. Apa yang telah kamu dapatkan sekarang, harta yang telah kamu dapatkan tidak bisa menjamin. Betul Pak Ustadz, apa yang disampaikan Pak Ustadz, Lastri rasakan sendiri. Malah Lastri sekarang semakin tersiksa. Rumah mewah, mobil mewah tidak bisa Lastri nikmatin. Ya sudah, sekarang karena kamu tidak perlu cerita juga, saya sudah tahu persis kamu ada bersekutu dengan salah satu siluman buaya. Kamu harus putus dengan siluman buaya. Bagaimana? Kamu sanggup, Lastri? Sanggup? Mohon dibantu dan mohon Lastri diberikan arahan dan petunjuk dan mohon perlindungannya dari Ustadz. Insya Allah, Lastri, kamu, anak kamu bawa di tempat padepokan ini. Karena kenapa? Rumah, mobil, dan seisinya diisi rumah itu tidak boleh kamu bawa. Ke padepokan sini. Itu semua dari harta-harta yang tidak bermaslahat. Paham? Paham. Demikian Lastri menyampaikan ke ustadz tersebut. 1, 2, 3 bulan Lastri berobat terus di ustadz di padepokan tersebut di daerah Cijendil. Alhamdulillah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambat laun ada perubahan menuju kesembuhan kepada Lastri tersebut. Yang tadinya wajah Lastri pucat pasi, ini mulai sudah ada sedikit-sedikit darah kemerah-merahan. Yang terutama di daerah kelamin Lastri yang tadinya terus berdarah, terus meluahkan nanah, berangsur-angsur darah dan nanah itu sendiri berhenti dengan sendirinya. Karena setiap malam dari ustadz tersebut terus melakukan mandi dengan bentuknya seperti, ya anggap saja itu diruqyah bahasa kitanya itu. Alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah dari ustadz yang ada di padepokan Cijendil tadi, Lastri pun bisa hidup tenang, nyaman, dan terbebas dari penyakit. Rumah yang ditinggal, mobil yang ditinggal, tidak lama kemudian itu terbakar, hancur semua, menjadikan abu semuanya. Lastri pun dengan anaknya bekerja sebagai pembantu di padepokan Cijendil tersebut. Alhamdulillah,
Lastri dan kedua anaknya merasa tenang, merasa nyaman, ada banyak perubahan, ada energi-energi positif, ada aura-aura positif yang menghampiri ke Lastri tersebut. Karena Lastri terus-terusan dibimbing oleh Ustadz di Padepokan Cijendil tadi. Alhamdulillah, atas izin Allah, dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang ke setiap makhluk ciptaannya. Lastri pun merasa tenang. Akhirnya Lastri pun mengabdi di Padepokan Cijendil tersebut, membantu apa saja yang sekiranya Lastri bisa lakukan sebagai balas budi. Itulah sahabat mengulas malam, kejadian yang sifatnya ini adalah nyata, ya. Ada beberapa pesan moral tentunya yang harus kita catat dari kejadian Lastri tersebut. Allah menciptakan manusia dan jin ini semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Jodoh, pati, rejeki itu sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, dan perbaiki sholat. Mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa menjadikan satu ambil hikmahnya. Mari kita berusaha, berdoa, insya Allah Anda yakin, Anda percaya, insya Allah Anda pun akan berhasil. Mohon maaf atas segala kehilapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.